Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu Bu Onilia Rahma MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar topologi. Perkenalkan, nama saya Resti Ayuni dengan NIM H10112 11012. Dan rekan saya yaitu Ramona Angelika Purba dengan NIM H10112 1043. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait ketetanggaan dan keterhubungan. Materi yang pertama itu tentang ketetanggaan atau neighborhood, di mana definisi yang pertama, misalkan X tahu adalah ruang topologi di mana N adalah suatu subset dari X dan P sebuah titik di N. Maka N dikatakan ketetanggaan dari titik P jika terdapat sebuah himpunan terbuka U, sedemikian P elemen dari U subset dari N. Contoh yang pertama, interval tertutup 0,1 di R adalah ketanggaan di titik 1/2 karena 1/2 itu elemen dari 1/4, 1/3/4 subset dari 0,1. Kenapa demikian? Kita misalkan untuk titik interval tutupnya itu 0, 1, dimana titik tetanggaan itu ada di nilai X-nya kita misalkan nilai 1/2. Nah, ketetanggaan ini kita bisa ambil di 1/4 dan 3/4. Selanjutnya, contoh yang kedua, interval terbuka, 1 di R adalah ketetanggaan di titik 1/4 karena 1/4 elemen dari 0,1/2 subset dari interval tertutup 0,1, tetapi 0,1 ini, interval terbuka 0,1 ini bukan merupakan ketetanggaan dari titik 1. Selanjutnya, proposisi. Misalkan A adalah subset dari ruang topologi di mana X tahu suatu titik X itu elemen dari X yang besar adalah titik limit dari A jika hanya jika terdapat ketanggaan dari X memuat suatu titik A yang terdapat dari X. Ini pernyataan benar. Teman-teman bisa nanti buktikan sendiri. Selanjutnya, akibat yang pertama terkait ketanggaan itu misalkan A adalah subset dari ruang topologi dan X, tahu, maka himpunan A itu tertutup jika untuk setiap X elemen dari selisih X terhadap A terdapat sebuah ketetanggaan N dari X demikian sehingga N itu subset dari X itu subset terhadap selisih dari A. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang keterhubungan. Untuk lema, misalkan S adalah subset dari R yang terbatas atas dan P adalah supremum dari S. Jika S adalah subset tertutup dari R, maka P elemen S. Untuk pembuktiannya akan dibuktikan dengan kontradiksi. Andaikan P elemen selisih R terhadap S. Karena selisih R terhadap S terbuka, terdapat bilangan real A dan B dengan A lebih kecil dari B, maka jelas bahwa terdapat X elemen S sehingga A lebih kecil dari P, maka terdapat X elemen S sehingga A lebih kecil dari X. Maka X lebih kecil dari P lebih kecil dari B, dan X elemen A, B subset dari selisih R terhadap S. Tetapi terjadi kontradiksi karena terdapat X elemen S sehingga pengandaian kita salah, maka haruslah P elemen S. Untuk proposisi 2,
Misalkan T subset klopen pada R, maka T sama dengan R atau T sama dengan himpunan kosong. Untuk pembuktiannya akan dibuktikan dengan kontradiksi. Andaikan T tidak sama dengan R dan T tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat X elemen T dan Z elemen selisih R terhadap T. Kita asumsikan X itu lebih kecil dari Z. Oleh karena itu, S sama dengan T irisan dari interval X, Z, interval tertutup X, Z. Maka S merupakan irisan dari dua himpunan tertutup, sehingga S tertutup dan juga terbatas atas. Oleh karena itu, Z jelas merupakan batas atas. Misalkan P itu supremum dari S. Sekarang kita misalkan T adalah himpunan terbuka dan P itu elemen dari T. Maka terdapat A dan B di R dengan A itu lebih kecil dari B. Padahal P itu elemen A, B subset dari T. Misalkan T memenuhi P lebih kecil dari T lebih kecil minimum B, Z, di mana minimum B, Z menunjukkan elemen terkecil dari B dan Z. Maka T kecil elemen T besar dan T elemen P, Z. Jadi T kecil elemen T besar irisan dari interval X, Z sama dengan S. Terjadi kontradiksi karena T lebih besar dari P, padahal P adalah supremum di S. Maka pengandaian ini salah dan haruslah T sama dengan R atau T sama dengan himpunan kosong. Untuk definisi 2, diberikan X, tau adalah ruang topologi. Maka ruang topologi X, tau dikatakan terhubung jika subset klopen dari X hanya X dan himpunan kosong. Contoh yang ketiga, misalkan X, tau adalah ruang diskrit yang memuat lebih dari satu elemen. Maka X, tau tidak terhubung karena setiap himpunan tunggalnya adalah klopen. Contoh yang keempat, misalkan X beranggotakan A, B, C, D, E. Dan tau itu beranggotakan X, himpunan kosong, elemen A, elemen CD, elemen A, CD, elemen B, C, D, E. Maka X, tau tidak terhubung karena terdapat elemen B, C, D, E yang merupakan klopen subset. Sekian penyampaian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.